Tuhan Roh Kudus bersamamu. Bersamamu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat datang ke Gereja Katolik Santa Maria di Tawangmangu untuk merayakan pesta yaitu Minggu Palma. Ada dramawan Inggris yang namanya William Shakespeare yang bilang sebetulnya dunia kita seperti cerita drama, ya, di mana kita memainkan peranan sebagai aktor dan aktris. Dan nama cerita ini adalah sejarah manusia. Maka selama minggu atau pekan suci ini, kita akan mendengarkan cerita laki. Ini seperti film yang kita pernah lihat berkali-kali. Tetapi ada orang yang selalu punya film yang favorit. Ya? Walaupun mereka lihat film, saya sendiri lihat film 7-6 kali, ada film namanya The Bucket List, bagus sekali, mengenai dua orang yang sakit kanker dan hanya akan hidup mungkin 6 bulan, 1 tahun lagi, dan mereka dalam krisis mau apa kalau sisa waktunya hanya 6 bulan, 1 tahun saja. Dan saya lihat film 7, 8, 6 kali, tiap kali saya lihat apa yang dibicarakan lagi atau dengan musik atau pandangan yang bagus, ini sesuatu yang kaya raya. Dan minggu ini kita berefleksi atas sengsara Yesus. Kalau kita lihat kitab suci, khususnya Injil, hebat sekali. Sebagian besar cerita tentang sengsara Yesus, ya, jumlahnya halaman banyak. Maka bagi orang Kristen dari awal, sengsara Kristus menjadi semacam dampak yang sangat serius kepada mereka. Mengapa Yesus memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah manusia? Ini 2000 tahun sesudah dia dipanggil oleh Tuhan. Dan dari mata duniawi, dia orang yang gagal sekali. Misalnya, dia bertugas mengembalikan umat Israel supaya kembali ke Allah, gagal. Ya. Dia punya banyak teman, memperbaiki mereka supaya sembuh dari penyakit. Ya, waktu sengsara mereka lari, tidak mau mendukung dia. Ya. So dia dalam satu arti orang yang sama sekali sungguh-sungguh gagal dalam hidupnya. Tetapi kita di sini 2000 tahun sesudahnya dan mendengarkan lagi cerita tentang dia. Pada masa kini semua orang berfokus pada saudara Putin di Rusia. Kuat ya secara militer. Saya lahir 43, ya. 43 ada Hitler, Stalin, Franco, Mussolini. Semua habis, tidak dirayakan tiap tahun, hanya Yesus Kristus. Mengapa demikian? Ya? Lalu kalau kita lihat atau dengar cerita yang baik, bahan refleksi adalah di mana saya dalam drama ini? Permainan saya dalam cerita ini apa? Seperti cerita tentang anak hilang, ada 3 orang, bapak, anak bungsu, anak sulung. Ya? Sewaktu-waktu saya mirip dengan bapak, kadang-kadang saya mirip dengan anak hilang, kadang-kadang saya mirip dengan anak sulung yang marah. Bisa marah karena dia tidak diakui oleh bapaknya. Lalu dalam sandiwara yang namanya sengsara Kristus juga kita memainkan peranan yang sama dengan beberapa aktor. So, kadang-kadang kita merasa seperti Yesus, ya, saya orang baik tetapi dipukuli karena menjadi orang baik, orang iri hati. Kadang-kadang kita iri hati atas kebaikan orang lain, atau kita
kita loyal, Santo Yohanes, Injil dia loyal kepada Yesus, banyak rasul yang lari-lari karena krisis dan mereka takut sekali, termasuk Petrus. So kita dengan minggu ini diharapkan berefleksi. Bagaimana kita sebagai orang Kristen pada masa kini, permainan yang dimainkan oleh kita sepanjang hari apa? Oke, so dengan demikian, mari kita hening sebentar untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melihat lagi cipta kasih Allah bagi kita masing-masing. So marilah kita berdoa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami yang berharap padamu dan dengan murah hati dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kami yang hari ini memegang daun-daun palma untuk meluk-lukkan di Kristus juga menghormati Engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. So dengan demikian kami akan menceki dengan ayat suci malam. Karena Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan awan di tangan. Karena Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan awan di tangan. Gemuruh sorakan sorai Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Tuhan bersertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. So, bacaan ini diambil dari Rasul Santo Lukas ayat 19, bab 19 sampai ayat 28 sampai 40. Dan tema bacaan ini adalah diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. So dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania, yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambak yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lepaskannya? Jawab begitu, Tuhan menemukannya.
Lalu pergi kedua rasul disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan kedelai itu, berkatalah pada pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengatasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menyuruh dari Bait Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat rendah hati." Beberapa orang Farisi di antara mereka banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu itu akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. So, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, seperti saya bilang tadi, dalam siklus C, kita ikut bacaan pada umumnya dari Injil Santo Lukas. So, ada dua hal dalam bacaan ini yang mungkin menarik perhatian kita. Yang pertama disebut bahwa mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Biasanya kita pada minggu Palma bilang semua orang pakai palma, tetapi ini katanya menurut ahli kitab suci maksudnya bahwa Santo Lukas mau menekankan kekayaan. Ini lama dari kekayaan. Mereka mau menyerahkan kekayaan kepada Yesus sebagai Raja, semacam investasi dengan harapan nanti waktu Yesus menjadi Raja di Israel dan sangat kuat secara ekonomi dan politik, mereka akan memperoleh sesuatu. So ini dalam bahasa Indonesia maksudnya mereka mau koneksi yang baik dengan Raja yang kepala negara mereka. Dan yang kedua dari kata terakhir, banyak orang bingung apa maksudnya aku berkata kepadamu, jika mereka itu diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Tapi ini berkaitan dengan kitab suci Perjanjian Lama, waktu umat Israel janji kepada Tuhan bahwa mereka akan mentaati 10 firman Allah. Ini semacam janji dari mereka. Lalu kalau mereka nakal, siapa menjadi saksi bahwa mereka tidak memenuhi syarat yang dijanjikan kepada Tuhan Allah. Dan ini maksudnya dalam kitab suci Perjanjian Lama bahwa batu-batu yang di sekitarnya menjadi saksi, dan batu ini akan bilang bahwa mereka nakal, tidak ikut firman dari Allah. So dengan demikian kita juga
harus berrefleksi apa menjadi motivasi kita untuk menjadi orang Kristen, orang Katolik. Apakah dalam bahasa Indonesia, apakah ada udang di balik batu? Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus, Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai saksi yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejak-Mu sampai memukul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai dengan 7. Aku tidak menyembunyikan lukaku ketika aku mengendari, karena aku tahu bahwa aku tidak akan sempat-mati. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku didedari dan dihindari. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Alleluia.
Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan yang di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus datang bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kita menghadapi mereka. Tuhan bersertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh Dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan kami mengira Ia mengatakan bahwa Ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajaran yang di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya kepada Yesus itu seorang Galilea, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia kepada Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat gila.
sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok Yesus. Ia mengenakan kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang mendapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Nyatakan dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menghabisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagia perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbulilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah,
apakah akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kepada orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di kayu salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin mengejek Yesus. Katanya, Orang lain Dia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit yang mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lain menegur Dia. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu Ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus bersuara dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, Sungguh, orang ini tidak bersalah. di situ berkerumunan pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa. Dari kata Injil tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saya seperti saudara sudah tahu asal dari Amerika, ya. Maka bahasa daerah saya adalah bahasa Inggris, ya. So syukur kepada Allah, ini bahasa yang sangat bagus dan bisa
bisa dipakai di mana-mana. Sekarang disebut bahasa internasional. Waktu saya di Tanzania, di mana-mana bisa pakai bahasa Inggris. Lalu Sanata Dharma di Jogja punya program bahasa Inggris yang boleh dikatakan sangat terkenal di seluruh Indonesia, ya. Bagus sekali. Tetapi sewaktu-waktu mahasiswa di jurusan atau fakultas bahasa Inggris datang kepada kami dan bilang, Romo, kami bingung. Karena dalam bahasa Inggris ada dua kata bersama-sama yang membingungkan kami. Kami punya kamus yang baik, pakai sekarang Google Dictionary, ya, enak. Tetapi kombinasi sulit dimengerti. Lalu contoh adalah 2020 hindsight. Apa maksudnya 2020 hindsight? Well, saya bilang 2020 maksudnya waktu ke dokter untuk diperiksa mata, kalau tidak perlu ini, ya punya kiri kanan 20. So 20 maksudnya bisa lihat dengan jelas dan sempurna. Tetapi hindsight maksudnya lihat apa yang terjadi, ya, terjadi. Maka kita bisa menghakimi orang dengan 2020 hindsight, karena hari ini kita bisa lihat, oh ini kamu bodoh. Tetapi pada saat mereka mengambil keputusan, tidak begitu bodoh, ini kesalahan persepsi mereka. So ini contoh lain ada fool's gold, ya. Apa maksudnya fool's gold? Ya, gold adalah emas. Fools maksudnya orang yang bodoh, ya. Dan ini maksudnya orang yang ditipu oleh godaan mau menjadi kaya tertarik pada emas yang tidak begitu emas. Tetapi bagi saya hari ini kata bahasa kombinasi bahasa Inggris yang menarik perhatian adalah istilah fair weather friend. Fair weather friend. Friend jelas dari kamus ini sahabat, teman-teman, ya. Fair weather maksudnya seperti tadi dulu ada matahari bersinar dan banyak orang bisa lihat dan senang dan sebagainya. So fair weather friend maksudnya orang yang datang kalau ada pesta, hari ulang tahun, pesta perkawinan, pesta wisuda dan sebagainya. Tetapi kalau kita sakit di rumah sakit, kita merasa sendiri dan lonely dan sebagainya, jangan muncul. Ya? Mereka hanya datang karena ada sesuatu yang enak bagi mereka, tetapi tidak sungguh-sungguh menjadi sahabat dan terjadi. Maka dengan kacamata fair weather friends, kita bisa lihat cerita yang tadi. So ada 3 bagian. Yang pertama, waktu Yesus datang ke Yerusalem, ya, parade, prosesi, ya, kita lihat banyak orang yang menonton Yesus masuk, ya. Dan di dalam ini kita lihat apa motivasi di belakang mereka yang memuji Tuhan Yesus Kristus, ya. So pasti ada orang yang merasa kita harus mengerti konteksnya. Ini kolonialisme, ya, di mana orang Yahudi di bawah orang Romawi dan pasti tidak senang mereka mau menjadi merdeka, ya, seperti Indonesia 350 tahun di bawah orang Belanda, akhirnya merdeka, syukur kepada orang Jepang. Lalu ya mereka pasti merasa demikian, ya, Yesus adalah orang yang akan membebaskan kita dari pajak dari Romawi dan sebagainya.
sebagainya, supaya mereka dan juga mungkin mereka bisa menjadi menteri penjelasan seperti banyak menteri, mungkin keuangan, mungkin menteri luar negeri, dan juga kami bisa koneksi dengan Yesus dan bisnis kita akan berhasil dan kita akan maju. So ada motivasi yang namanya ekonomi politik supaya mereka bisa maju. Dan ada banyak orang kecil yang buta, yang cacat dan sebagainya, mereka merasa, wah ini orang yang hebat sekali, punya vaksin yang sempurna supaya kita akan sembuh ya. Dan demikian mereka mau menggunakan Yesus, akan manipulatif terhadap Yesus supaya mereka sembuh. So mereka cari apa yang berguna bagi mereka ya. So ini pertama. Yang kedua, kita berrefleksi atas gereja pada masa kini. Ya. Kami jelas orang misionaris. Ya. Lalu antara orang misionaris ada istilah rice Christians. Rice Christians. Ya. Orang Asia yang cari nasi. Ya. Yang beras, nasi. Ya. Dan mereka senang kalau gereja Katolik datang ke Indonesia karena bisa ikut ke sekolah bersuling, sekolah SY, sekolah pendidikan, menerima pendidikan yang bagus, dan mereka bisa menjadi kepala perusahaan, pandai komputer, pandai bahasa asing, pandai psikologi dan sebagainya. Dan demikian motivasi mereka bukan ikut Yesus, tetapi cari sesuatu seperti kita bilang ada udang di balik batu. Dan tipologi ini masa apa? Masa Prapaskah, akhir pekan suci, minggu Palma dan minggu Paskah. So banyak orang yang jarang ke gereja datang untuk Natal dan Paskah karena sesudah misa ada makanan, ada snack, ya, ada sesuatu yang enak, ya. Tetapi minggu biasa mereka mau tidur saja atau tidak mau ke gereja, jarang muncul. Ya, so ini boleh dikatakan rice Christians. Ya. So ini pengalaman saya dari Amerika, saya kecewa sekali. Banyak orang angkatan saya yang memanfaatkan pendidikan Katolik yang agak bagus kan. Mereka sukses besar dan ini katanya banyak ahli ekonomi. Pendidikan adalah kunci sukses karena kita hidup di ekonomi namanya knowledge economy yang orang tidak lagi bekerja dengan tangan tetapi dengan otak ya. So mereka menjadi pandai tetapi sebagian besar tidak mau bekerja lagi, tidak mau menjadi Katolik lagi. Ya ini orang namanya fair weather friends ya. So ini sesuatu yang ketiga, bagaimana kita diri sendiri ya? Apa menjadi motivasi bagi kita sebagai orang yang kita dalam pengalaman sehari-hari sudah tahu ada banyak orang yang sangat senang kita asal ada sesuatu yang dicari oleh mereka. Bahasa Inggris disebut manipulatif. Ya, saya heran waktu akhir semester, wah mahasiswa ramai sekali dan baik hati dan datang kepada dosen sebelum dosen kasih nilai final. Ya, sesudah nilai final dikasih, wah see you later father, tidak pernah muncul lagi karena ada sidang dari baru bagi mereka. So dengan demikian kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Nomor satu, apakah saya kamu sahabat yang loyal? Ya? Dan ujian yang sewaktu-waktu muncul, kalau kita
dalam rombongan teman-teman di seluruh dunia ada permainan olahraga yang namanya gossip. Ya, gossip. Banyak orang bilang Indonesia juara dunia lebih dengan HP, bukan main gossip lewat HP. Lalu kalau kita dalam kelompok dan teman kita dijelekkan di depan orang lain, apakah kita berani bilang ya, tetapi orang ini sebetulnya sangat baik hati kepada saya? Apakah kita mendukung orang ini atau kita tambahan kejelekan kamu? Ini bukti pertanyaan yang bisa dipakai untuk menguji apakah kita fair weather friend atau tidak. Dan yang ketiga, lidah. Dalam surat 1 Yakobus, ya, kalau punya kitab suci cari bab 3, ya. Bab 3 bagus. Dia bercerita tentang lidah manusia ini dan dia pakai gambar dari satu kapal yang besar. Sekarang kita lihat banyak orang memerlukan minyak bumi lalu dikirim dengan kapal yang raksasa. Ya. Tetapi untuk setir kapal ini yang luar biasa besarnya, ada rudder yang kecil yang menentukan belok kiri, belok kanan, putar dan sebagainya. So ini punya pengaruh yang sangat penting dalam hidupnya dan sama dengan manusia. Ya. Kalau kita lihat sesuatu yang positif dan negatif dengan kata yang baik dan halus, ya, bisa sungguh-sungguh membantu sesama manusia yang memerlukan kata yang baik dan mendukung mereka. Atau juga kita bisa keras sekali dan menjelekkan mereka sampai mereka, kata bahasa Indonesia, patah hati, broken hati. Ya. So kita harus hati-hati dengan menggunakan lidah kita. Ada cerita terkenal di Roma, ada satu Filipus Neri, lalu ada ibu yang datang dan mengaku dosa dan dia bilang, ya saya banyak gossiping tentang teman-teman. Ya. So Philip Neri bilang, carilah ayam. Ya, ibu sudah mendengar cerita ini, ya. Ya, bawa ayam di seluruh Roma, jalan-jalan dan ambil feather dan dibuang di sini, jalan-jalan dibuang, dan kembali ke saya sesudah semua feather sudah dibuang. So ibu kembali ke Santo Filipus sendiri dan dia bilang, oke, terima kasih. Nah, minta mengumpulkan semua feather ini. Kembali lagi ke Roma, cari feather yang dibuang. Dia bilang, oh, ini mustahil karena ada angin dan apa mungkin diambil oleh orang, tidak bisa. Lalu dia bilang sama dengan gossip. Sering ada permainan dalam lokakarya komunikasi. Kalau saya cerita kepada ibu bercerita kepada ibu lain, sampai sini, lalu kita membandingkan cerita yang saya kasih kepada dia dengan cerita yang sini. Karena ini manusiawi, kita interpretasi. So, kita mungkin pada ini kelihatan orang yang suci, ya, yang mau maju dalam hidup rohani. Tetapi be careful with your speech, ya. Ya, kita, ya, olahraga nasional, gossiping, kita harus hati-hati. Lalu akhirnya, so ini cerita ya dengan mata fair weather friend, kita lihat secara laki dan bilang, ya fair weather friend termasuk saya. Tetapi jangan lupa ini bukan akhirnya dari cerita. Ya.
Karena kita agak pesimis waktu dengar sengsara Yesus, tetapi jangan lupa rasul-rasul yang tidak loyal, yang lari dan sebagainya, akhirnya mereka tobat dan menjadi berani dan melihat akhirnya apa yang maksud Yesus, ya, tidak begitu mengerti waktu dia di tengah kita, tetapi sesudah mati, sesudah Roh Kudus datang, mereka dengan mata yang baru lihat dan mereka bertobat dan menjadi orang yang baik. So ini sama dengan kita. So dalam bahasa Inggris ada istilah your health is your most valuable possession. Ya. Kesehatan adalah milik pribadi yang paling penting dan paling berharga, ya. Dan banyak orang kaya raya meninggal karena COVID-19, ya, walaupun mereka kaya raya, ya, hilang, ya. So banyak orang bilang, oke, kalau kesehatan kekayaan nomor 1, kekayaan nomor 2 adalah sahabat. Ada YouTube yang bagus yang saya pernah lihat, ini mengenai studi di perguruan tinggi Amerika yang terkenal, namanya Harvard University di Cambridge, Massachusetts, tempat asal saya. Dan ini cerita atau studi tentang orang yang lulus S1 pada 1937. Dan ini namanya bahasa Inggris longitudinal study. So tiap tahun mereka menghubungi lulusan dari kelas ini dan membuat kuesioner mengenai hidup mereka. Lalu ini karena Harvard perguruan tinggi yang kaya raya, mereka terus-menerus kasih uang untuk proyek ini supaya 3 kali diganti direktur studi karena yang lain meninggal dunia. So banyak orang sampai sekarang 80 orang. Dan orang di YouTube berbicara tentang hasil dari studi ini. Dan mereka bilang, sayang sekali anak muda sekarang tahu 2 hal. Mau jadi kaya, cari uang, menjadi kaya, punya banyak barang, rumah besar dan sebagainya. Dan 2, mau menjadi terkenal, mungkin di bidang studi, di politik, di mana-mana, di profesi mereka. Tetapi hasil dari studi ini tentang lulusan dari salah satu perguruan tinggi yang terkenal di seluruh dunia bukan sukses profesional, bukan kekayaan. Yang kunci sukses untuk the good life, istilah good life, adalah sahabat, relationships. Ya, apakah kita punya hubungan baik selama hidupnya? Contoh yang jelas adalah suami istri. Kalau kita punya suami istri yang loyal sepanjang hidupnya, orang ini sehat dan hidup baik, ya. Dan tetapi kalau bercerai atau menjadi mabuk dan sebagainya, tidak begitu bahagia. So ini sesuatu yang bagus untuk refleksi kita, ya. Ya, William Shakespeare, dramawan terkenal di Inggris, ada dua jenis cerita dia. Satu namanya komedi, yang lain tragedi. Ya, komedi maksudnya happy ending, ya. Tragedi maksudnya ya cerita terakhir. So Anda seperti saya bilang, aktor dan aktris dalam sejarah manusia, dan siapa menulis cerita ini bukan William Shakespeare, tapi Anda sendiri. So coba menggunakan pekan suci ini untuk ya sungguh-sungguh bertobat. Anda tidak jahat, ya, tidak orang yang ya seperti
penjahat dari cerita yang sangat tugas tidak membunuh orang atau sesuatu seperti ini, tetapi dalam hidupnya ada beberapa unsur namanya bahasa Inggris imperfections, ya, di mana kita kurang bahagia. Bagaimana kita bisa menghapus ya dosa-dosa yang kecil tetapi mengganggu kita. Saya tidak dengar bahwa Seribau tiap minggu mengaku dosa. Come on, dia sah orang suci. Tetapi banyak orang merasakan pengakuan dosa seperti periksaan dokter dan lihat di mana ada hal yang sedikit kurang baik dalam hidup kita. Supaya kita menjadi bahagia dan orang di sekitar kita juga lebih bahagia lagi. Dulu waktu saya masih kecil, kita mengaku dosa, membuat ini namanya pengakuan dosa. Maksudnya harus buat seperti ibu yang mau belajar membuat mereka 2 kali berdusta, 3 kali pakai kata yang jelek dan sebagainya supaya lengkap dan banyak orang ragu-ragu apakah lengkap kata saya dan kalau tidak mungkin tidak menerima absolusi dengan baik ya. Ini sampai gereja ganti nama, jangan bilang pengakuan dosa tetapi sakramen rekonsiliasi. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri sendiri. So nanti kalau mengaku mau menerima sakramen ini, saya tidak senang memberi penitensi 5 Salve Maria sebelum lama kami. Saya senang kitab suci, mana dari kitab suci bacaan yang baik dan juga dengan buku Mala Bhakti di belakang ada beberapa doa yang bagus. So nanti akan jangan terkejut kalau dikasih penitensi seperti Yakobus bab 3 mengenai lidah ya sebagai penitensi. Ini saya merasa lebih cocok. Ya. So kita lihat menurut apa yang kelemahan dalam hidup rohani. Tetapi jangan putus asa dalam masa yang sangat sulit karena pandemi luas. Sulit sekali, tetapi kita diharapkan menjadi komedi bukan tragedi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin ada di Mala Bhakti syarat. So marilah kita berdiri dan sebagai reaksi atau respons kepada Injil mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, dari yang Tuhan kita, yang diatur dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang dikasih secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh dengan makanan, yang dibunuh tempat kematian pada hari ketiga dari orang mati, yang naik ke surga dan diciptakan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebenaran dan kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetap dijunjung tinggi oleh Bapanya. Marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, bagi para
Ya Bapa yang Maha Kudus, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar mampu memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mengutamakan kepentingan sendiri. Semoga mereka tetap bersemangat dalam mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Kami mohon bagi saudara kami yang menderita. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon bagi seluruh umat yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dan menemukan dalam masa-masa ini, agar tetap gembira dan berpengharapan menuju kebangkitan. Kami mohon. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putrimu berkat jasa Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Mengambil tanda
Ya Allah, terimalah persembahan kami dan persatukanlah dengan korban tunggal Yesus Kristus yang terkasih sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rakyat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersertamu. Bila mengerahkan hati kepada Tuhan, Sudah kami lakukan. bila bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sungguh layak dan sebatasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Tuhan Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihakim dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti. Ia dan sambil mengucapkan syukur, Ia memecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah kita mengatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami batalkan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingat akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berhimpun dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya Raja-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perahu Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf, memperolehnya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami yang Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. So, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah menerima damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. So Tuhan, semoga damai Tuhan Yesus Kristus selalu bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Anak domba Allah, yang menghapus dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Berikanlah aku membawa damai bila terjadi kebencian. Berikanlah aku membawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku membawa kemakmuran. Bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku membawa kebenaran. Bila terjadi pertimbangan. Jadikanlah aku membawa kepastian. Bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku membawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku membawa harapan. Bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku membawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan hati suci kami menghendaki untuk hidup selama-lamanya. Amin. Tidak ada pengumuman tentang paroki kecuali kalau mau menerima sakramen rekonsiliasi. Saya tersedia di pastoran sampai hari Senin sesudah Paskah. Ya, so bisa pelan-pelan dan menjadi menggunakan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh memperdalam hidup rohani dan lihat mana yang di mana Anda harus memperbaiki diri sendiri, bukan sebagai orang yang jahat, tetapi orang yang mau menjadi lebih dekat dengan Kristus. So, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang berbeda. Satu namanya guilt, ya, guilt. Guilt adalah rasa yang sangat keras bahwa kita orang jahat dan sulit sekali dihapus dari hati kita. Rasa guilt feeling, banyak ahli psikologi mengalami ini dalam pasien yang sangat kurang sehat secara psikologis. Mereka didominasikan atas kesalahan yang dibuat pada masa yang lalu dan tidak bisa merasa diampuni. Ini lain dari sorrow. Sorrow maksudnya saya berbuat sesuatu yang jahat, tetapi saya menyesal dan mau memperbaiki diri sendiri. So, yang dicari dalam sakramen rekonsiliasi bukan guilt, tetapi sorrow. Merasa, ya oke, saya berbuat sesuatu yang jahat, tetapi saya menyesal dan minta ampun kepada bukan Roma 9, tetapi wakil dari Yesus ya Roma 9. So ini pengakuan sakramen yang luar biasa dalam agama Katolik, ya, seperti saya bilang dalam khotbah minggu yang lalu, orang Islam sering tanya, mengapa orang Katolik mengaku dosa kepada manusia lain, bukan kami langsung ke Allah minta ampun? Dan saya bilang dua alasan. Alasan pertama, karena latihan baik, periksa diri sendiri dan lihat ya ada hal yang bagus, positif, tetapi juga masih ada unsur negatif. Ahli psikologi bilang shadow side of our life. Ya, ada beberapa kecenderungan yang masih dalam hati kita yang kurang sehat secara rohani. Ini kita terpaksa lihat bagian yang tidak begitu enak dilihat oleh orang lain. Lalu kita sebagai orang rendah hati, jujur dengan diri sendiri, pergi ke hakim, ya, tidak ada ahli hukum yang bisa mendukung kita sampai kita bilang not guilty. Kita bilang ya saya guilty, saya salah, dan dengan demikian kita ampun. Ya. So ini sesuatu yang baik dan dengan demikian tidak
mungkin kurang sombong lagi ya. Kita merasa diri sebagai manusia seperti banyak orang lain dan tidak begitu cepat menghakimi orang lain. Dan yang kedua ya, dengan suara seorang manusia kita dengar kata bahwa kita sungguh-sungguh punya dosa yang dihapus selama-lamanya. So, jangan merasa harus mengulangi dosa yang lama karena mereka sudah dihapus. Dan ini intisari dari pekan suci, yaitu Yesus mengorbankan diri supaya semua dosa kita diampuni. So, diharapkan keluar sebagai orang yang mau hidup lagi dengan dunia, dengan semangat yang baru. Bahasa Inggris, today is the rest of the beginning of the rest of my life. Ya, so hari ini adalah awal dari sisa hidup saya. Oke, marilah kita berdoa. Mungkin bersama-sama baca, oke? Allah Bapa yang Maha Tinggi, dengan Dia kami telah menerima Putra di tengah-tengah kami sebagai satu rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memaksa kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya. Terima kasih atas. Terima kasih. Selamat bahasa Itali, buona domenica ya. Menikmati hari Minggu sebagai hari beristirahat. Selamat teman-teman. Menikmati surga di Sakawamangu.